peradaban Islam. Demikian peradaban Islam pun melahirkan satu Muharram itu tidak serta-merta. Lahirnya satu Muharram itu di tahun 622 Masehi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, makna dari satu Muharram ini kan hijrah sebetulnya. Rasulullah ketika satu Muharram 622 Masehi itu mengajak para sahabatnya. Di antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Makna dari hijrah ini sesungguhnya sejauh mana kita dari perbuatan yang buruk hijrah ke perbuatan yang baik. Sebelum Islam tidak ada satu Muharram. Satu Muharram lahir itu 622 Masehi itu ketika Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah Mekah ke Madinah. Mulai dengan tahun baru Islam itu lahir. Maknanya tadi. Semua kejadian ini adalah kehendak Allah. Masyarakat terkini ini sudah banyak melakukan sebuah anomali, sebuah kesalahan, langkah-langkah kebijakan yang keliru. Maka Allah memberikan cobaan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, kalau hukuman dalam tanda petik, supaya kita jadi sadar bahwa masa kini ini adalah masa anomali. Itulah yang kita harus maknai seperti apa yang saya katakan tadi. Anomali, sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan, sebuah keburukan. Marilah kita hijrah dengan satu Muharram ini menjadi kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, itu yang harus diketahui oleh masyarakat dan harus disadari sebagai introspeksi sejauh mana orientasi ke depan kita melakukan sebuah kebaikan-kebahagiaan dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Sebetulnya kan kalau tidak pandemi ini sering dikatakan oleh orang-orang ahli klinik itu panjang jimat. Panjang jimat biasanya dilakukan di Keraton Cirebon, di Keraton Jogja, di Keraton Solo. Karena ada jimat-jimat yang dalam tanda petik menurut kepercayaan mereka yang pernah dipergunakan oleh mereka itu untuk membela dirinya, untuk membela bangsanya, untuk membela negaranya. Dan dianggap barang-barang itu adalah berjasa dan bertuah. Seperti Pangeran Diponegoro, dia selalu membawa kerisnya dibawa. Nah, itu yang disebut panjang jimat. Jimat keris-keris itulah yang biasanya pada satu Muharram. Ingat, satu Muharram, bukan tahun-tahun atau tanggal-tanggal yang lain. Kalau satu Muharram berarti melekat keislamannya. Itu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa bersyukur bahwa mereka bisa memerdekakan, bisa berperang dengan senjata-senjata yang bertuah karena Allah, bukan karena manusia. Karena dibuat pada waktu itu bangsa Indonesia tidak memiliki senjata apapun kecuali tombak, keris, golok dan segala macam. Itu yang dianggap bertuah oleh mereka, maka mereka pelihara. Bahasa Sunda nama lain dipi Gusti tapi dibu Gusti, dipelihara daripada jatuh kepada tangan orang lain. Contoh, keris Diponegoro kenapa bisa adanya di Belanda? Dan orang Belanda, Ratu Belanda menyerahkannya kepada Presiden Jokowi bahwa itu milik bangsa Indonesia yang pernah dipergunakan oleh pahlawan orang Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro. Snow Music Studio. Yang pertama, kita harus introspeksi apa yang pernah kita perbuat, langkah-langkah apa yang kita pernah berbuat, lalu kita pernah mengerjakan apa. Kok bangsa ini, maaf, yang kita harapkan menjadi bangsa yang maju sekarang nyaris terpuruk, nyaris ketinggalan oleh bangsa-bangsa lain dari mulai pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Oleh karena itu ke depan marilah 17 Agustus ini, kemerdekaan ini yang telah dilahirkan dan direbut melalui revolusi, bukan melalui hadiah. Itu harus dimaknai, semangatnya harus ditingkatkan. Bahwa kemerdekaan yang direbut dengan jerih payah, harta benda, nyawa, darah, dan jiwa raga untuk memerdekakan
bangsa ini tidak gampang. Banyak korban. Mereka yang sudah berbaring di Taman Makam Pahlawan dan tidak tahu lagi yang mereka berbaring di lapangan ketika bertempur menjadi syuhada. Itu harus kita maknai dan harus kita syukuri bahwa mereka memang pahlawan-pahlawan sejati. Oleh karena itu orientasi ke depan, marilah kita introspeksi dan membangun jiwa raga kita untuk membangun bangsa ini lebih baik, lebih semangat, dan jangan lagi membuat anomali-anomali, terutama memakan dan mencuri uang-uang rakyat dengan korupsi. Music Studio.